Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semua hadirin dan sebelumnya saya hormati yaitu Ibu dosen Aida selaku mata kuliah SMBD. Dan yang saya sayangi adalah teman-teman sekalian. Eh, Tujuan kami di sini yaitu ingin mempresentasikan suatu materi dengan judul relasi tabel dengan PHP MyAdmin. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok saya, ada Surya Ardi Pradana, Reja Andika, ada adik saya sendiri yaitu Bayi Padlera Lubis, yang kedua Nurul Amanda Khairani Lubis, dan yang ketiga yaitu Halin Hoirat Spautar, dan yang keempat ada Surya Ardi Pradana, dan kelima ada Milpa Isaro, dan yang terakhir ada Reja Andika. Nah, langsung saja masuk pada materi yang pertama akan dibawakan oleh Nurul Amanda Khairani Lubis. Pada Nurul dipersilakan. Pengertian dan fungsi PHP MyAdmin. PHP MyAdmin merupakan sebuah aplikasi website open source yang ditulis dengan bahasa pemrogram PHP, HTML, CSS, dan JavaScript, dan berfungsi untuk pengolahan database MySQL dalam bentuk tampilan website. Aplikasi ini dikembangkan oleh The PHP MyAdmin Project dan dirilis pertama kali pada tanggal 9 September 1968. Pada dasarnya, untuk mengelola database MySQL, kita perlu untuk mengetikkan perintah-perintah dalam bentuk command line. Akan tetapi, hal ini cukup merepotkan kita karena kita perlu menghafal setiap perintah yang dapat digunakan, baik untuk membuat, menghapus, dan mengedit database MySQL. Akan tetapi, dengan menggunakan software berbasis web ini, PHP MyAdmin, kita akan dapat dengan mudah untuk melakukan manipulasi database MySQL yang kita buat. Secara garis besar, PHP MyAdmin berfungsi sebagai pengolahan database MySQL berbasis website, seperti hal-hal di bawah ini. Yang pertama yaitu membuat database, mengedit database, menghapus database, membuat tabel, mengedit tabel, menghapus tabel, membuat relasi antar tabel, menghapus relasi antar tabel, mensortir data, dan lain-lain. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurul. Selanjutnya materi yang kedua yaitu membuat relasi tabel dengan PHP MyAdmin yang akan dijelaskan oleh Milva Isaro. Terima kasih kepada moderator. Ya, selanjutnya yaitu relasi. Relasi tabel itu adalah hubungan yang terjadi pada suatu tabel dengan tabel lainnya yang menunjukkan hubungan antar objek di dunia nyata. Hubungan yang dapat dibentuk dapat mencakup tiga, yaitu yang pertama one-to-one. Mempunyai pengertian yaitu setiap baris data pada tabel pertama dihubungkan hanya ke satu baris data pada tabel kedua. Contohnya yaitu mahasiswa memiliki satu NIM dan satu NIM hanya dimiliki oleh satu mahasiswa. Yang kedua yaitu one to many yang memiliki pengertian yaitu setiap baris data dari tabel pertama dapat dihubungkan ke satu baris atau lebih pada tabel yang kedua. Contohnya yaitu dosen mengajar mata kuliah. Dosen bisa saja mengajar dua mata kuliah. Yang ketiga yaitu many to many, yang memiliki arti yaitu satu baris atau lebih data pada tabel pertama bisa dihubungkan ke satu atau lebih baris data pada tabel kedua. Artinya, ada banyak baris di tabel pertama dan tabel kedua yang saling berhubungan satu sama lain. Contohnya, mahasiswa mengambil mata kuliah tidak hanya satu, dan satu mata kuliah tidak hanya diambil oleh satu mahasiswa. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Milva Isaro. Selanjutnya langkah-langkah akan dijelaskan.
Nah, materi selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk membuka dan membuat database pada PHP MyAdmin yang akan dijelaskan kepada Surya Ardi Pradana Dilanjutkan. dan akan dilanjutkan oleh Reja dan juga Halin. Persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator Bayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang membuat relasi tabel dengan PHP MyAdmin. Maksud dari relasi database adalah menghubungkan data di sebuah tabel dengan tabel lainnya. Cara membuat relasi PHP MyAdmin ini dengan merelasikan tabel berarti menghubungkan yang terlibat di sebuah sistem di sebuah database. Langkah-langkahnya ada 6. Sebagian saja yang saya jelaskan, selanjutnya teman saya yang jelaskan. Saya akan menjelaskan tentang memulai membuat tabel di PHP MyAdmin. Sebelum memulai itu, kita membuka tools PHP MyAdmin. Pastikan di laptop kita atau komputer kita sudah menginstal PHP MyAdmin tersebut. Jika saya rekomendasikan tools gratis yang bernama SAM, aplikasi ini merupakan aplikasi panel untuk modul-modul yang kita perlukan seperti Apache untuk lokal web server kita dan database MySQL yang di dalamnya sudah include tools PHP MyAdmin tersebut. Yang kedua itu membuka tools PHP MyAdmin dari SAM. Jika SAM telah berhasil diinstal, sekarang kita buka aplikasi tersebut lalu kemudian klik tombol Start pada modul Apache dan MySQL. Jika modul keduanya sudah berwarna hijau atau sudah bisa di-start, artinya telah berjalan dan dapat digunakan. Sekarang untuk masuk ke tools PHP MyAdmin, klik tombol Admin pada modul MySQL. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Halin. Pada Halin saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Surya. Di sini saya akan melanjutkan langkah-langkah. Ya. Yang langkah ketiga itu membuat database. Ya, selanjutnya kita buat database baru dengan nama akademik. Di sini mohon maaf PPT kami tidak ada gambarnya. Jadi untuk lengkapnya gitu bisa dilihat di makalah kami. Kita buat database baru dengan nama akademik. Tahapnya, klik tombol new, kemudian masukkan nama database, lalu klik buat. Jika kita telah berhasil membuat database, tahap selanjutnya kita akan membuat tabel mahasiswa dan tabel jurusan. Ya, yang keempat, membuat tabel. Jika kita sudah membuat tabel mahasiswa dengan kolom sesuai dengan desain yang sudah kita buat, desain yang yaitu berjumlah 6 kolom. Selanjutnya kita klik tombol kirim. Seperti yang sudah saya bilang tadi, karena tidak ada contohnya di sini, lebih lengkapnya di makalah, tapi nggak apa-apa, saya akan jelaskan. Selanjutnya, kita isi field di setiap kolom untuk nama, jenis, dan panjang nilainya, serta indeks khusus yang ada. Field atau kolom yang akan dijadikan sebagai kunci utama atau primary key. Pada tabel mahasiswa, field yang tepat untuk dijadikan kunci utama adalah nick, karena salah satu syarat field yang menjadi kunci utama harus bersifat unik dan tidak boleh sama. Ya, mohon diperhatikan lagi teman-teman, biasanya pada kasus yang lain, primary key dijadikan pada field dengan tipe atau jenis integer dengan menggunakan auto AI atau auto increment. Dapat dilihat di antara kolom, indeks, atau komentar yang ada di sebelah kanan. Dengan menggunakan AI atau auto increment, kita tidak perlu entry nilainya. Ya, nilainya akan digenerate secara otomatis oleh sistem, sehingga kita terhindar dari duplikasi nilai. Teman-teman juga bisa menggunakan cara tersebut. Namun karena contoh kasus saya kali ini tentang mahasiswa, maka saya gunakan nick dengan tipe char sebagai primary key. Ya, setelah mengisi setiap nilainya, selanjutnya klik tombol simpan di paling bawah sebelah kanan.
tabel mahasiswa telah kita buat. Ya, kita bisa melihat kembali struktur tabelnya, apakah sudah sesuai atau tidak sesuai. Jika ada yang keliru, kita bisa mengklik tombol ubah pada field atau kolom yang ingin diubah. Ya, sekarang kita lanjut membuat tabel jurusan. Caranya sama seperti tabel mahasiswa yang tadi saya jelaskan. Ya, hanya perlu untuk mengisi setiap tabel pada kolom nama, jenis, dan panjang atau nilai, serta indeks dengan memilih primary key untuk field atau kode jurusan. Ya, selanjutnya untuk nomor ke-5 dan ke-6 akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Reza. Reza, silakan. Baik, terima kasih Halin. Di sini saya akan melanjutkan nomor 5 yang menambahkan nilai ke dalam tabel. Untuk menambahkan nilai ke dalam tabel, klik pada menu tambahkan di bagian atas. Nanti akan muncul kolom untuk kita dapat mengisi nilai sesuai dengan field pada tabel tersebut. Nah, di sini karena di PPT nggak ada contohnya ya kan, jadi saya sarankan nanti ada di makalah. Ketika sudah diisi nilainya, kemudian klik tombol kirim pada bagian bawah. Maka jika tidak ada kesalahan, nanti datanya akan langsung tersimpan pada tabelnya. Nah, ketika sudah disimpan, data mahasiswa telah ditambahkan. Selanjutnya, kita tambahkan data untuk tabel jurusan. Isi nilai sesuai dengan kolomnya, dan kemudian klik tombol kirim. Jika berhasil, datanya akan tampil pada tab. Selanjutnya nomor 6 yaitu membuat relasi tabel. Tahap selanjutnya kita akan membuat relasi atau menghubungkan antara tabel mahasiswa dan jurusan. Perhatikan di dalam tabel jurusan terdapat field kode jurusan sebagai primary key. Dan akan kita buat menjadi foreign key dengan nama jurusan tabel mahasiswa. Lihat pada gambar di bawah yang ada di makalah. Untuk membuat relasi, ikuti langkah-langkah ini. Tahap pertama, kita harus membuat indeks terlebih dahulu pada field jurusan di tabel mahasiswa sebagai kunci tamu pada tabel tersebut. Selanjutnya, kita minta untuk konfirmasi untuk menambahkan indeks pada field kode jurusan. Silakan tekan tombol OK. Kemudian selanjutnya kita klik pada database akademik, kembali maka akan muncul daftar tabelnya. Lalu kemudian pilih desainer pada tab menu di paling kanan atas. Selanjutnya akan muncul desain kedua tabelnya. Kalau dilihat belum ada relasi yang dibuat antara kedua tabel tersebut. Untuk membuatnya, klik ikon buat relasi pada sebelah kiri, kemudian drag dari file kode jurusan pada tabel jurusan ke field jurusan pada tabel mahasiswa. Selesai sudah, kita telah berhasil membuat relasi untuk kedua tabel tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Suryardi Pradana, Halin, dan juga Reza. Nah, sekian dari hasil presentasi kami, dan kesimpulannya yaitu relasi database maksudnya adalah menghubungkan data di sebuah tabel dengan tabel lainnya. Yaitu dengan tabungan, seorang siswa dapat melakukan penyetoran tabungan berkali-kali, sedangkan data siswa hanya diinput satu kali. Dan juga hubungan antara data siswa dan data tabungan pada database disimpan dalam tabel berpisah, namun akan cobakan untuk saling berhubungan. Dalam artikel ini, dalam
Dalam materi ini akan dibahas bagaimana relasi tabel terlebih dahulu, dan data di database berbentuk tabel yang telah dinormalisasi sesuai dengan kebutuhan sistem yang dikembangkan. Dan tabel akan dinormalkan biasanya akan membagi-bagi tabel ke dalam bentuk tertentu. Tabel yang telah dinormalkan biasanya membentuk sebuah hubungan relasi. Sekian dari hasil kelompok kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.